Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jemaah pengawasan ingkang mugi tansah pinaringan rahmat sayyidihipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saderengipun semoga kita sami tansah mendoakan Rasulullah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing dalem punika kita taksih pinaringan rahmat sayyidihipun Allah sehingga saged lajengaken pengaosan rutin malam Jumat. Lan ing kesempatan menika kita lajengaken kajian tafsir kita was ingin menika tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, ini sampun kita bahas tafsir surat apa Pak? Surat Al-Fil. Surat Al-Fil ingkang menceritakan kisahipun pasukan bergajah ingkang dipun pimpin dening Abraha badhe menghancurkan Ka'bah. Ananging Allah Subhanahu wa taala ingkang maha kuasa ingkang saged menahan gajahipun menika berhenti boten purun melampah. Menika ingkang nedahaken tanda-tanda kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan pasukan bergajah dengan Allah kirimkan burung ababil, burung yang berbondong-bondong. Ingkang wingi sampun kita jelasaken gadhahi belalai seperti gajah, kepalanya seperti serigala, membawa 3 batu, yang 2 di kakinya, di cengkernya, yang 1 di paruhnya, ingkang melempari tentara bergajah dengan tanah liat yang dibakar sehingga dadosaken tentara bergajah menika kados dene daun-daun yang dimakan ular. Kita lajengaken sasampunipun surat Al-Fil. Surat apa, Pak? Surat Al-Humazah. Kados biasanipun saderengipun kita bahas isi lan kandunganipun, kita maksudin ini suratipun inggih menika surat Al-Humazah. Insyaallah bapak-bapak sampun hafal sedanten nggih. Kita maksudin kanthi maos ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Alhamdulillah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Alhamdulillah. Insyaallah niki sedanten bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik pun hafal sedanten nggih. Alhamdulillah. Pinten huruf Pak ingkang sampun kita waos? Pinten huruf Bu? Kathah nggih. Niku napa? Tinggal ngelingaken pinten? Sedasa. Niku ganjaranipun. Setunggal huruf dikali 10. Masya Allah, ganjaranipun kathah sangat. Allah Subhanahu wa ta'ala paring pangandikan, wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Sinten menika? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hukuman. Dan tahukah kamu apa itu hukuman? Yaitu api yang Allah nyalakan, yang membakar sampai hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang.
Ingkang badhe kita bahas wonten surat Al-Humazah. Inggih menika intinipun ingkang badhe kita bahas inggih punika ingkang sepindhah akibat bagi para pencela dan pengumpat. Mangke badhe kita bahas napa ingkang termasuk nggih pencela dan pengumpat menika. Lagi ingkang nomor kali isi kandungan ingkang badhe kita bahas inggih menika akibat kanggenipun tiyang ingkang gemar mengumpulkan harta terus mengumpulkan harta ning boten memperhatosaken kewajibanipun. Lan nomor 3 ingkang badhe kita bahas inggih menika kengerian neraka hutomah. Niku 3 inti kandungan ingkang badhe kita bahas. Ingkang sepindhah inggih menika para pencela dan pengumpat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela. Wailun sering kita maos wonten ayat-ayat ing tafsir juz amma menika wailun lil mutaffifin. Niki nek kita mriki surat Al-Humazah wailun likulli humazatil lumazah. Apa sebenarnya makna dari wailun? Abdullah bin Abbas ahli tafsir nih Pak. Abdullah bin Abbas menjelaskan 2 makna dari wail. Wailun maknanya adalah yang pertama syiddatul adab, siksaan adab yang pedih. Niki makna ingkang pertama dari wailun. Makna nomor kali wail adalah wadin fi jahannam. Nah ini penting sangat. Wailun niki maksudipun suatu lembah yang ada di neraka jahannam. Wailun adalah nama lembah yang ada di neraka. Tentunipun ngeri sangat nggih. Niku nedahaken pilih neraka itu ada lembah-lembahnya. Ingkang menika nambah pedihipun siksa api neraka. Sehingga intinipun makna wailun menika intinipun maknanipun kehancuran, kecelakaan, kebinasaan, adab yang menyakitkan, adab yang pedih, suatu lembah yang ada di neraka. Siapa yang akan masuk neraka wail? Siapa yang akan masuk lembah neraka? Likulli humazatil lumazah. Yang akan binasa, yang akan celaka, yang akan masuk lembah neraka adalah humazah lan lumazah. Terus dinyatakan kali Pak, humazatin lumazah. Para ulama jelaskan di antara makna humazah lan lumazah
niki wonten 7 pendapat. Niki kita bahas Bapak Ibu napa to maknanipun humazah lan lumazah. Yang pertama, para ahli tafsir menjelaskan bahwasannya makna humazah adalah menghibai, menjelek-jelekkan di belakang. Niki naminipun apa Pak Bu? Ghibah. Termasuk humazah adalah menjelek-jelekkan orang lain di belakang. Nah tentunipun nek menawi di depan orangnya sendiri mboten wonten nggih. Ini termasuk ghibah, ngrasani niku nggih menjelek-jelekkan orang lain di belakang. Sedangkan makna lumazah adalah menjelek-jelekkan secara umum di depan. Enten malih ingkang maknanipun apa? Pendapat nomor 2 kebalikannya. Humazah maknanya mencela manusia di hadapannya, sedangkan lumazah adalah menjelekkan manusia di belakangnya. Ini pendapatipun Hasan Al-Basri, Atha dan Abdul Aliyah. Pendapat nomor 3, humazah maknanya adalah mencela manusia, sedangkan lumazah adalah mencela nasab, mencela keturunan. Ini keturunanipun sinten, nasabipun sinten. Niki pendapat nomor 3. Nomor sekawan, humazah maknanya adalah mengejek dengan mata. Pripun Pak Bu? Mengejek dengan mata niku pripun? Saged nggih? Mengejek dengan mata, memincingkan mata nggih. Yang intinya matanya itu merendahkan orang lain. Sedangkan lumazah artinya adalah mengejek dengan lisan. Terus lisanipun menghina, mengejek. Pendapat nomor gangsal apa? Humazah maknanipun mencela dengan tangan ditambah memukul, lan lumazah menika mencela dengan lisan. Lan enten malih pendapat intinipun lumazah menika mencela dengan lisan, mencela dengan mata, mencela di hadapan manusia atau di belakangnya. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, intinipun saking humazah lumazah niku maknanipun sami. Yang intinya adalah merendahkan, menjelek-jelekkan, menghina, membenci orang lain. Ngendikanipun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, inti dari humazah menika menjelek-jelekkan dengan isyarat dan perbuatan. Termasuk ngeten Pak, ngeten niku menjelek-jelekkan mboten? Jaman ngeten nggih. Nek ngeten kan jos. Ngeten nek ngeten niki meremehkan, menjelek-jelekkan nggih. Dengan apa Pak? Dengan isyarat dan perbuatan. Sedangkan lumazah menika menjelek-jelekkan dengan perkataan. Napa ancamanipun?
inggih menika wailun, kebinasaan, suatu lembah yang ada di neraka. Sehingga Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kedah berusaha supaya selamat saking wailun, saking lembah neraka. Ampun ngantos kita menika meremehkan tiang sanes, ampun ngantos merendahkan tiang sanes, napa malih nggih sering ngrasani, sering ghibah menika ingkang dadosaken tiang menika celaka, binasa. Sehingga Bapak Ibu, daripada kita itu sibuk melihat kekurangan orang lain, lebih baik kita menika sibuk dan dosi kekurangan diri pribadi kita piyambak. Jangan menyibukkan diri dengan kekurangan orang lain, tapi sibukkanlah dengan kekurangan diri sendiri. Ibaratipun pepatah menika mengatakan, gajah di pelupuk mata nggak tampak. Kata nggih, gajah nih Pak, gajah di depan mata nggak tampak. Sedangkan semut di seberang lautan sana kelihatan. Maksudnya pun sebenarnya kita masih punya banyak kekurangan itu nggak tampak, seperti gajah di depan mata kok nggak tampak gitu. Sedangkan kekurangan-kekurangan yang sedikit dari saudaranya itu kelihatan. Manane pun apa Pak? Manane pun bilih kita menika kedah berusaha bermuhasabah, introspeksi diri. Kalau perlu nggih para ulama nggih ngendika rahimahullahu ra'an yahdi uyubana. Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan, menjelaskan kekurangan-kekurangan kami, sehingga saged kemawon Bapak Ibu kita nyuwun nasihat kepada saudara kita sami, Mas, sebenarnya kekurangan saya itu apa, sifat apa yang mungkin di situ kurang baik, minta nasihat. Niku sahabat ingkang sejati. Sahabat sejati adalah yang selalu berusaha menasihati dan memperbaiki saudaranya. Tidak hanya sekedar memuji-muji terus, yang terkadang pujian itu melalaikan. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, kalau kita sibuk dengan aib, dengan kekurangan diri sendiri, insya Allah kita nggak akan membicarakan kejelekan orang lain. Ibaratipun Bapak Ibu pilih lesan menika lebih tajam daripada pisau. Sehingga terkadang kita niku mboten kraos, oh, ya Allah ternyata saya tadi baru ngrasani saudara saya. Ribut-ribut Pak. Nek ngrasani kan dosa berkaitan dengan orang lain nih. Itu nggak cukup istighfar kepada Allah. Ya kalau berkaitan dengan kehormatan orang lain, itu harus minta untuk dihalalkan. Meskipun para ulama ingin merinci, jika seandainya minta dihalalkan, Mas nyuwun sewu tadi kula ngrasani jenengan. Kalau seandainya menjelaskan kok malah tambah permusuhan, sebaiknya nggak perlu dijelaskan. Cukup
diwalik nih. Yang pertama tadi menjelek-jelekkan di hadapan saudaranya, sekarang menyebut-nyebut kebaikannya. Menyebut-nyebut kebaikannya di hadapan orang lain. Dan itu sebagai ganti dari tadi telah menjelek-jelekkan saudaranya alias ngrasani. Amargi terkadang Bapak Ibu nggih nek menawi kita jujur, Bu, nyuwun sewu Bu, nggih niki kula pun ngrasani jenengan, nggih minta maaf nyuwun dihalalaken daripada mengki dituntut teng akhirat. Yang terkadang malah nesu nggih. Kalau kita tahu demikian, nanti kok malah misalnya marah, nesu. Para ulama menjelaskan cukup kita ganti, sebagai gantinya kita sebut kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihannya di hadapan orang lain. Amargi Bapak Ibu terkadang kelihatan asyik menghibai saudaranya, kelihatan asyik. Padahal layak tabak tukum ba'do ayuhibu ahadukum ayakulalah ma'akhihi maitan fakaritumu. Padahal Bapak Ibu ngerasani riba niku perumpamaanipun seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu pada saat kita bayangkan bagaimana memakan bangkai saudaranya sendiri. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita boten kenging merendahkan tiang sanes, boten kenging meremehkan, boten kenging menghina, jelek-jelekkan. Anaknya kita sami kedah berusaha tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Para ulama menjelaskan hakikat tawadhu adalah tidaklah engkau bertemu seorang muslim melainkan engkau menganggap dia lebih baik dari dirimu. Niki Bapak Ibu, makna tawadhu, hakikat tawadhu adalah tidaklah kita bertemu seorang muslim melainkan kita anggap dia itu lebih baik daripada saya. Sebagaimana adab dari yang tua ke yang muda, adabipun yang muda ke yang tua. Sebagaimana sebagian ulama Bapak Ibu ketika melihat yang lebih muda, yang lebih kecil, yang umurnya lebih muda, dia menganggap anak muda ini lebih baik daripada saya. Karena dia masih muda, sedangkan saya sudah tua, berarti dosa saya lebih banyak daripada anak muda ini. Ini kalau bertemu yang lebih muda. Kita merasa bahwa umurin aku kathah berarti lebih banyak dosanya daripada yang muda. Benten menawi apa? Bertemu dengan yang lebih tua, kita menganggap niki yang langkung sepuh niki lebih baik daripada saya. Karena dia lebih pertama, lebih awal masuk Islam, lebih banyak pahalanya, lebih banyak amal solehnya. Karena umurnya lebih banyak. Masya Allah bagaimana menyikapi kalau bertemu yang lebih muda, maka kita menganggap kita lebih banyak dosanya. Sebaliknya kalau bertemu yang lebih tua, kita menganggap yang lebih tua menika langkung kathah ganjaranipun.
Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, intinipun tawadhu, rendah hati, tidak sombong, boten angsal menganggap lebih baik dari saudaranya. Jangan sampai menganggap lebih beriman, lebih bertakwa dari saudaranya. Amati kita boten mangertosi, bisa jadi saudara kita itu kelihatannya kok biasa-biasa, ternyata memiliki amalan hati yang luar biasa. Ternyata saudara kita ini punya keikhlasan, punya rasa takut kepada Allah, rasa harap. Ternyata saudara kita ini ternyata kalau di rumah tahajud, sujud di malam hari ketika nggak ada yang tahu, ternyata banyak ibadahnya. Kita nggak tahu, sehingga apa? Boten angsal menganggap lebih baik dari saudaranya. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu yang gemar mengumpulkan harta, jama'a malan, yang mengumpulkan harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitung terus. Terus apa? Ngumpulaken harta benda dan dihitung-hitung terus. Berarti maksudnya pun apa? Betul angsal ngitung apa Pak? Ngitung hartanipun, menghitung uangnya sendiri, masa nggak boleh? Maksudnya pun apa Bapak Ibu? Maksudnya pun pilih tiang menikah ingkang mengumpulkan harta dan menghitung-menghitungnya, maksudipun pilih piyambakipun menikah sangat rakus dengan harta sehingga boten purun nindakaken kewajiban zakatipun. Boten kenging, boten apa, boten purun berinfak, bersedekah, utawi inggih menika menyalurkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, menyambung silaturahmi. Nah, hubungan ayat yang kedua dengan ayat yang pertama, para ulama menjelaskan pilih terkadang orang itu kok merendahkan saudaranya, terkadang dengan sebab merasa hartanya banyak, merasa piyambakipun menika sugih, sehingga merendahkan saudaranya yang kehidupannya sederhana atau bahkan mungkin kekurangan. Apalagi Bapak Ibu, kebanyakan orang itu menilai kemuliaan dengan harta, dengan jabatan. Padahal hakikat yang dinilai kemuliaan itu dinilai pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Berbeda dengan umumnya manusia menilai orang ini mulia kalau jabatannya tinggi, menilai orang ini mulia kalau hartanya banyak. Padahal mulia di sisi Allah adalah dilihat hati dan amalannya, dilihat ketakwaannya. Sehingga memang Bapak Ibu terkadang kekayaan niku dadosaken tiyang menika sombong lan merendahkan sedherekipun. Sejatosipun Bapak Ibu
cinta harta niku wajar, lumrah, niku tabiatipun manungsa nggih makaten. Nggih, cinta harta niku lumrah wajar. Contonipun wonten Masjid Raudhatul Jannah menawi enten pengumuman pengaosan setiap ingkang hadir diparingi arta setunggal yuta. Kebak mboten Pak ning masjid e? Mboten saged setunggal yuta nggih pinten? Yang 100.000 napa pinten Pak? 100.000 mboten kebak nggih. Padahal ini enten kisah apa Nabi bagi-bagi warisan. Nah, ternyata warisan itu menika ilmu. Dados Bapak Ibu memang cinta harta menika lumrah wajar tabiatipun manungsa. Iki kebetahan ananging ingkang tercela inggih menika kecintaan ini masuk ke dalam hati sehingga tidak mau menginfakkannya. Sehingga dadosaken apa? Menghitung terus dihitung terus, ada yang kurang sedikit langsung bersedih. Termasuk orang yang cinta buta kepada harta, menika biasanipun menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta, meskipun dengan cara korupsi. Yang tercela adalah terlalu semangat mencari harta sehingga lupa kewajiban ibadah. Niki ujianipun Bapak Ibu, nalikanipun daganganipun laris, kathah ingkang tumbas terus adzan. Pripun Bapak Ibu? Tesih sibuk melayani pembeli napa menjawab seruan adzan. Niku ujianipun nggih. Biasanya pun menawi cinta harta terlalu berlebihan, ngendika iman-iman nek ditutup umrahipun nggih. Kita sekata ingkang tumbas. Benten mayatnya ingkang beriman, enten pembeli datang ngapunten Pak, tutup riyin iki ajeng salat. Ngaten nggih. Lan yakin bilih rezeki, kalau sudah rezeki enggak kemana-mana. Enten Saudi niku Pak biasa nggih, enten Arab Saudi niku menawi adzan langsung ditutup. Warung-warung niku ditutup, toko-toko ditutup. Bahkan nenten hay'ah amar ma'ruf nahi munkar. Niku kan petugas ya kados dene Satpol PP niku nggih. Niku petugas nggih ingkang mengingatkan nggih menawi napa sampun adzan diperintahkan supados tutup riyin tokonipun. Mengenai mboten tutup nggih pikantuk teguran mengki saged napa malah disegel nggih tokonipun. Niki nang Saudi menika Pak. Nggih. Enten hay'ah amar ma'ruf nahi munkar nggih. Istilahipun nggih petugas, petugas ingkang mengingatkan menawi adzan dipun tutup rumiyin. Tokonipun nggih mengki saged dipun bikak sasampunipun salat. Bahkan Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, sebagian ulama niku nggih dipun kisahaken nggih nembe napa ajeng mukul napa paku nggih, paribasanipun ajeng mukul paku ngoten tinggal pun diangkat. Lajeng napa mireng adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung apa? Tidak jadi memukulkan ning napa disalahkan rumiyin. Itu benar-benar yang menika mengagungkan panggilan adzan. Sehingga Bapak Ibu dados ingkang tercela niki nggih ingkang mengumpulkan harta yang menghitung-hitungnya terus, ingkang tercela inggih menika semangat
mencari harta tapi lupa waktu, lupa kesehatan, lupa akhirat. Pak Bu, menawi kita mangertos inggih. Niki dados kedah kita renungaken nggih, kita penting kita renungaken, penting kita penggalih sesarengan. Terkadang tiyang menika rela mengorbankan kesehatannya demi mendapatkan harta. Laras boten Pak? Contohipun apa? Kata tiyang menika rela mengorbankan kesehatannya demi mendapatkan harta. Ya niki mau nyambut damel ingkang kaya. Ingkang kaya sehingga kesehatanipun boten dipun perhatosaken sehingga jatuh sakit. Kathah nggih, kathah ingkang sakit, ingkang gerah niku amargi niki napa? Terlalu moyo istilahipun anggenipun nyambut damel. Akhiripun malah sakit teng rumah sakit. Jadi ada sebagian orang yang rela mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang. Tapi nantinya juga akhiripun apa Pak mangke? Rela mengorbankan uang sebegitu banyaknya berapapun uangnya rela dikorbankan untuk kesehatan, untuk mengobati penyakit. Istilahipun Bapak Ibu istilahipun ngeten nggih, pun semangat pados inggih menika harta golek duit pados harta semangat ngantos lupa waktu, lupa ibadah, lupa kesehatan. Sak sampunipun pun angsal harta bendane akhiripun apa Pak? Akhiripun telas nggih berobat. Enten mboten Pak? Enten nggih pun mati-matian pados harta benda, setelah dapat harta bendanya ternyata naudzubillah sakit parah sehingga uangnya pun habis untuk berobat. Kan ngoten nggih. Sehingga Bapak Ibu memang kita sebagai seorang muslim ini pada ihris ala ma yanfa'u, semangat bekerja, semangat menjemput rezeki Allah. Ananging ampun ngantos kesupen kalian ibadahipun, kesupen kalian ngerawi majelis ilmu, majelis taklim, ampun kesupen kalian kesehatanipun amati kesehatan tubuh kita nih gadai hak sehingga ampun ngantos melupakan kesehatan, terus mungkin sesudah dapat harta, hartanya pun habis untuk berobat. Terus semangat menjemput rezeki Allah, tapi jangan lupa diri dan lupa kewajiban. Yahsabu anna malahu akhlada. Kenapa manusia itu semangat mengumpulkan harta, semangat menghitung hartanya? Ternyata sebabnya adalah karena manusia mengira hartanya itu bisa membuatnya kekal, mengira hartanya bisa dibawa sampai mati. Padahal menawi pun sida dipun timbali dening Allah, tidak ada satupun harta yang ia bawa. Harta yang dibawa inggih menika napa? Harta yang telah ia infakkan, ia sedekahkan, ia salurkan dalam hal yang bermanfaat. Niku
niku ingkang dados napa Pak Bu tabungan akhirat. Sehingga Bapak Ibu kita nggih terkadang pripun nggih enten ingkang korupsi triliunan niku tesih kirang. Padahal niku pun cekap gitu 7 keturunan. Niku sifatipun manusia kalau punya istilahipun 2 lembah emas pasti akan menginginkan lembah emas yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tidak ada yang bisa membuatnya berhenti kecuali kalau sudah masuk kuburan. Niki sebabipun menganggap harta itu bisa membuatnya kekal. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia akan benar-benar dilemparkan ke dalam hutamah. Jadi orang yang suka mencela, mengumpat, mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, lupa kewajiban, menyangka akan mengekalkannya, niku badhe dipun lemparaken wonten neraka hutamah. Na'udzubillahi min dzalik. Para ahli tafsir jelaskan pilih neraka hutamah menika salah satu dari nama neraka ingkang sifatipun hutamah memecah segalanya. Nah, Al-Imam Ibnu Jauzi jelaskan dalam kitab Zadul Masir, kenapa kok dinamakan hutamah? Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam neraka hutamah tersebut akan hancur, akan pecah ketika dilempar ke dalamnya. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Nedahaken betapa besarnya, betapa ngerinya neraka hutamah. Bagaimana sifat neraka hutamah? Dipun jelasaken wonten ayat sajengipun. Narullahil muqaddah. Neraka hutamah adalah api Allah, api yang Allah sediakan yang dinyalakan, muqaddah. Tetes api geni ingkang sampun Allah sediakan ingkang dinyalakan. Bagaimana nyalanya neraka hutamah menika? Allati taqdiru 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Jadi yang dibakar tidak hanya kulit saja, ananging membakar sampai ke hati. Insyaallah nggih. Terus neraka hutamah menika dinyalakan. Napa Bapak Ibu bahan bakarnya neraka niku napa? Dipun sebataken bahan bakar neraka adalah waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Sak samanipun dipun nyalakaken Bapak Ibu
Nah nyala apinipun menika sampai membakar hati. Niki nedahaken betapa kerasnya, betapa pahitnya siksaan neraka hukumah menika ingkang sampai menjalar ke hati. Itulah hati orang yang semena-mena, orang yang mencela, mengumpat, hati yang rakus dengan harta, yang tamak dengan harta, nanti akan dibakar oleh neraka hukumah. Allati taqaw al-afidah innaha alaihim muqsadah. Dados neraka hukumah menika sampai membakar hati, ditambah napa Pak? Ditambah inna alaihim muqsadah, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat-rapat atas mereka. Masya Allah, ditutup rapat Pak. Membakar hati lan ditutup rapat. Mungkin ini bapak ibu-ibu pun pernah masak terus pundi nggih oven menika kan dipanasaken terus ditutup rapat-rapat. Tentunipun apa? Semakin panas. Kita masak apa? Masak toyo ya ditutup niku semakin panas. Pada saged dipun bayangkan nggih bagaimana seseorang masuk oven terus ditutup rapat-rapat. Tentunipun semakin panas. Tidak ada hawa udara. Sehingga Bapak Ibu yang dihormati Allah, para pencela, penumpuk harta, menika badhe pikantuk ancaman, ancaman dipun lebetaken wonten neraka hukumah menika. Fi amadin mumaddadah, pada tiang-tiang diikat pada tiang-tiang yang panjang. Para ulama ahli tafsir menjelaskan pilih fi amadi mumaddada maksudnya adalah tiang dari besi. Sebagian ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah tiang dari api yang dibentangkan. Dados neraka hukumah niku ditutup lan enten tiang-tiangipun. Menawi penduduk neraka berusaha keluar dari neraka, maka akan dikembalikan lagi ke neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 20. Allah berfirman, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, Pak, terus penduduk neraka menika berusaha terus pundi saged medal saking neraka. Berusaha keras Pak. Entah niku manjat napa pripun berusaha keluar dari neraka. Setiap mereka hendak keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Dikembalikan ke dalamnya. Terus tidak ada satupun yang bisa lolos dari apa Pak? Siksaan neraka menika menawi sampun mlebet neraka lan piyambakipun menika dipun
tentukan adab ingkang kekal tentunipun kangge tiyang ingkang kafir, ingkang musyrik, ingkang boten bertobat menika badhe pikantuk siksa ingkang pedhi. Sehingga Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang intinipun faedahipun saking tafsir surat Al-Humazah, pilih terkadang tiyang menika berbangga dengan harta kekayaannya yang banyak melimpah, sehingga dadosaken terkadang mencela, menghina orang lain. Yang tercela sejatosipun bukan mencari harta, bukan mengumpulkannya. Ingkang tercela inggih menika ingkang kesupen kalian kewajibanipun, kesupen kalian ibadahipun. Hati yang dipenuhi hawa nafsu untuk menumpuk harta nanti akan dibakar di neraka. Menawi sampun masuk neraka utama ingkang apinya menyala-nyala, ingkang membakar hati, ditutup rapat, bagikan di oven, lajeng diikat di tiang-tiang. Niku mboten saged kita bayangaken nggih dos pundi pedihipun siksa api neraka menika. Sehingga Bapak Ibu mugi-mugi kita sami saged ingin menika ngamalaken isi kandungan saking tafsir surat Al-Humazah menika ingkang intinipun semoga kita sami senantiasa ingin menika tawadhu, rendah hati, ampun ngantos kita menika merasa lebih baik dari saudaranya, merendahkan saudaranya. Lan intinipun kita semangat, semangat anggenipun bekerja menjemput rezeki Allah, semangat jadi orang kaya niku mboten dados menapa amargi niatipun sae. Yang terpenting jadi orang kaya biar hartanya bermanfaat bagi orang banyak. Seperti Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, para sahabat yang kaya raya yang hartanya itu bermanfaat bagi umat. Lan ingkang terakhir inggih menika kita sami nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun tepihaken sejauh-jauhnya saking siksa api neraka. Ampun ngantos istilahipun kita berharap ampun ngantos tersentuh oleh api neraka. Amargi boten enten ingkang kiat siksaan api neraka menika ingkang paling ringan kados dene tiyang memakai sandal. Orang memakai sandal dari neraka yang menyebabkan otaknya mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan. Pakai sandal neraka dari neraka sehingga menyebabkan otaknya mendidih. Niku sing paling ringan. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sami saking siksa api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu ingkang saged dipun aturaken mugi-mugi bermanfaat. Fanas'allahu ta'ala al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam